Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keangkaran Gunung Merapi sudah didengar di mana-mana, terutama di Nusantara pada umumnya dan di Pulau Jawa pada khususnya. Sementara ada yang berpendapat bahwa Gunung Merapi dijaga oleh seekor naga, Eyang Semar dan Eyang Sapu Jagat. Akan tetapi, kami akan membahas kehidupan para lelembut beserta aktivitas sehari-harinya. Apa yang kami tulis ini adalah menurut pandangan para spiritual yang kami lakukan, atau versi spiritual. Di Gunung Merapi memang benar ada kehidupan yang tidak kasat mata, dan hal itu sudah banyak buktinya. Mulai dari anggota band atau orkes yang disuruh manggung di kota tersebut, ada pula yang melihat segerombolan orang-orang berjalan, ada yang melihat desa, dan ada pula yang mendengar suara ribut-ribut menawarkan barang dagangannya. Semua itu benar adanya. Di lereng Gunung Merapi itu memang benar ada pasar, yaitu pasarnya para setan atau para jin penghuni lereng Gunung Merapi. Pasar setan tersebut oleh penduduk setempat dinamakan Pasar Bubrah. Pasar Bubrah itu kalau di alam nyata adalah pasar Krempiang. Jadi pasar Krempiang itu aktivitasnya hanya sebentar, tidak sampai 24 jam. Begitu juga di lereng Gunung Merapi yang terjadi di Pasar Bubrah. Sifat Pasar Bubrah hanya selepas sholat subuh kalau di alam nyata, dan di alam gaib yaitu sore hari atau sekitar jam 6 sore sampai jam 9 malam. Itu rame-ramenya kegiatan di pasar. Yang perlu diketahui bahwa alam kita berbanding terbalik dengan alam gaib. Jadi kalau di alam nyata sore hari, di pasar gaib Gunung Merapi adalah subuh atau pagi hari, maka para pendaki sering mendengar suara ribut-ribut seperti orang menawarkan dagangan. Itu memang benar semuanya. Bahkan ada para pendaki yang sering ditawari makanan. Itu benar semuanya, sebab para jin dan syaitan bisa melihat kita, sedangkan kita tidak bisa melihat syaitan. Dimanapun tempatnya, baik di alam nyata atau di alam gaib adalah sama. Kalau ada pasar, pasti ada desa dan kotanya. Lalu dimanakah letak desa dan kotanya Gunung Merapi? Seperti pula penduduknya. Baiklah, akan kita jelaskan satu persatu. Desa gaib Gunung Merapi berada di bawah kaki Gunung Merapi atau pendakian awal Gunung Merapi. Di daerah itu banyak sekali rumah penduduknya dan bangunannya cukup sederhana, tidak ada yang istimewa. Sedangkan kotanya hampir bersatu dengan pasar. Kotanya pun sederhana seperti kota kuno. Peradabannya pun juga kuno. Tidak ada kendaraan mewah, yang ada hanya kuda dan pedati serta dokar atau bendi. Kotanya sangat serem dan horor, tidak seperti kota-kota gaib lainnya yang ada di Nusantara. Penduduknya juga sederhana sekali kehidupannya, dan kalau dilihat dari kacamata spiritual, penduduknya rata-rata menggunakan pakaian kebaya dan pakaian tapih atau cewek dan kendit. Sedangkan yang laki-laki banyak yang menggunakan celana pendek dan baju garis-garis lurus warna coklat, dan itu warnanya khas orang Jawa. Dan di sana juga banyak khorin-khorin manusia yang terkena letusan Gunung Merapi. Pokoknya adat istiadatnya serba Jawa, dan para penghuninya juga baik-baik atau lemah lembut. Kemudian di dekat pasar itu seperti ada gapura, tapi bukan gapura kerajaan, sepertinya hanya gapura
pintu masuk pasar Bubrah. Nah, disitulah banyak sekali jin-jin jahat. Maka dari itu banyak para pendaki yang hilang atau tersesat, bahkan bingung dan langsung karena terkena pengaruh hawa negatif para jin dan setan yang ada di gapura pasar Bubrah tersebut. Jin dan setan memang menunggu para mangsanya, terutama orang yang datang yang pikirannya kosong atau melamun. Sebaiknya siapa saja yang mendaki atau berwisata di daerah pasar Bubrah itu harus selalu mengingat dan berdoa kepada Allah. Kemudian dari seluruh wisatawan yang berkunjung atau pendaki, bawalah uang receh. Setelah sampai di lokasi pasar Bubrah, buanglah sekeping atau 2 keping uang logam di daerah pasar Bubrah tersebut supaya tidak diganggu makhluk-makhluk halus di pasar Bubrah tersebut. Di sekitar puncak Gunung Merapi ada tempat pemujaan atau tempat ibadah seperti kuil, akan tetapi hal tersebut bersifat gaib. Di tempat yang seperti kuil itulah Eyang Semar sering berada, dan Eyang Antaboga juga ada di sana. Eyang Antaboga adalah berwujud ular naga raksasa dan bertahtakan mahkota di kepalanya. Disitulah letak berbagai macam pusaka dan gamelan Jawa. Maka dari itu setiap bulan Suro atau malam Jumat Kliwon sering terdengar suara gamelan di sekitar Gunung Merapi. Berarti penduduk gaib Gunung Merapi sedang ada hajatan. Dan pada bulan Suro atau malam Jumat Kliwon sering terdengar gamelan, maka pada saat itu masyarakat Gunung Merapi sedang mengadakan penghormatan kepada 3 tokoh, yaitu yang mereka anggap penguasa di daerah Gunung Merapi, yaitu Eyang Semar, Eyang Antaboga, dan Eyang Sabu Jagad. Dan pada bulan Suro atau Jumat Kliwon, penduduk setempat banyak yang membuat sesaji atau menghormati ketiga tokoh tersebut. Kiranya sekian cerita yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Bagi teman-teman dan saudara-saudari yang menyukai channel saya ini, saya mohon bantuannya untuk like, komen, dan subscribe. Atas bantuannya saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran.